Attending. Attending adalah sikap konselor dalam menyambut konseli atau dapat dikatakan sebagai upaya konselor untuk menciptakan suasana yang hangat selama proses konseling berlangsung. Selamat pagi Bu, permisi Bu. Iya, selamat pagi. Silakan masuk, Kak. Terima kasih Bu. Maaf Bu, yuk mengganggu. Oh, tidak apa-apa, Nak. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke. Kalau tidak salah, kamu Edo ya, siswa kelas 12 anak IPS 2. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Dea, yaitu guru konselor yang ada di sekolah kita ini. Benar Bu, saya Edo dari kelas 12 kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini, Do? Kabar hari ini puji Tuhan baik Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Pertanyaan terbuka atau open question. Teknik ini merupakan teknik untuk memancing konseli mengungkapkan perasaan yang dimilikinya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kedatangan Edo ke ruangan Ibu, apa ada perlu bantuan gitu atau ada yang ingin Edo ceritakan kepada Ibu? Begini Bu, saya mau menceritakan masalah yang saya alami, tapi cukup saya dan Ibu saja yang tahu. Oke, baiklah. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Edo pernah mengikuti kegiatan konseling dulu-dulu seperti itu? Saya belum pernah mengikuti konseling Bu. Oke, baiklah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling itu agar Edo mungkin lebih dapat memahaminya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli agar konseli tersebut dapat keluar dari masalahnya. Dalam artian di sini konselor itu membantu konseli untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi di sini konselor itu adalah Ibu sendiri, sedangkan konselinya adalah Edo. Dalam konseling kita ini ada terdapat beberapa asas-asas yang sangat penting dan itu harus kita taati selama proses konseling. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan inilah yang menjamin segala sesuatu yang terjadi selama proses konseling ini itu terjamin kerahasiaannya. Dengan kata lain, yang tahu segala hal yang terjadi pada proses ini hanya Ibu dan Edo saja. Tidak pihak ketiga tidak akan tahu tanpa sepertujuan dari Edo. Dan kemudian mungkin proses konseling ini akan kita laksanakan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Jadi dengan terkait dengan asas tadi, Edo tidak perlu ragu ataupun takut untuk menceritakan masalah yang dialami Edo kepada Ibu. Bagaimana Edo? Apakah kamu sudah dapat memahaminya? Baik Bu, saya sudah mau dapat memahaminya. Oke, sekarang nih apa Ibu boleh tahu masalah yang dihadapi Edo? Namun sebelumnya Ibu izin dulu Edo, Ibu boleh nggak mencatat ataupun merekam kegiatan kita karena akan berfungsi untuk pengumpulan data selama proses konseling. Baik Bu, boleh mencatatnya. Oke, boleh diceritakan apa masalah yang dihadapinya Edo? Masalah saya itu Bu, saya ketahuan dari sekolah membolos 2 minggu yang lalu. Sampai di rumah saya dimarah-marah habis-habisan. Karena takut, saya pun jujur kepada orang tua saya kalau saya membolos itu karena gurunya tidak menyenangkan di sekolah. Jadi saya takut Bu. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan pendek yang diberikan oleh seorang konselor untuk mendapatkan informasi dari konseli secara pasti. Oh, seperti itu. Lalu sudah berapa kali kamu cabut selama 2 minggu terakhir ini, Nak? Saya sudah cabut sebanyak 2 kali Bu. Jadi saya sangat takut untuk saat ini Bu. Menjernihkan atau clarifying. Teknik ini merupakan teknik konselor dalam menjernihkan ucapan dan perasaan konseli yang kurang jelas dan meragukan. Di sini Ibu kurang mengerti ataupun memahami rasa takut yang ada pada diri Edo. Boleh Edo tolong jelaskan kembali seperti apa rasa takut yang mungkin Edo pikirkan itu? Saya takut kalau saya nanti diberhentikan sekolah Bu. Dan juga uang jajan saya pasti dikurangi. Lalu saya tidak diizinkan lagi bergaul dengan teman-teman saya. Eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli.
Hal ini penting dilakukan karena banyak konseli menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini akan memungkinkan konseli untuk bebas berbicara tanpa adanya rasa takut, tertekan, dan terancam. Sekarang coba kamu jelaskan kepada ibu apa yang kamu rasakan terhadap masalah yang kamu alami ini. Saya merasa takut, Bu, dan saya merasa tertekan, ingin lari dari masalah ini, Bu. Empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Iya ya, di sini ibu sangat mengerti dan prihatin mendengarnya, dan ibu juga sangat merasakan apa yang Edo rasakan saat ini. Refleksi. Refleksi adalah keterampilan pembimbing ataupun konselor untuk memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Tahapan ini digunakan untuk memantulkan kembali perasaan-perasaan yang diungkapkan oleh konseli melalui pernyataan konselor yang diberikan. Berdasarkan hasil pengamatan ibu dari cerita yang kamu katakan tadi, dari masalah yang kamu katakan tadi, tampaknya itu merupakan gambaran perasaan Edo ya, yang sangat takut, yang luar biasa takutnya, di mana nanti Edo menjadi kehilangan perhatian ataupun kehilangan kasih sayang dari orang tua Edo. Iya, Bu. Leading atau memimpin. Leading merupakan teknik yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan ke dalam wawancara konseling, di mana nantinya seorang konselor akan mampu untuk memimpin arah pembicaraan yang terjadi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, sekarang ibu ingin bertanya kembali kepada Edo. Memangnya bagaimana sih kondisi keadaan kelas yang Edo tempati sekarang? Untuk kelasnya tidak ada perbedaan, Bu, dengan kelas yang lain. Hanya saja ada beberapa guru yang saya tidak suka dengan metode pengajarannya, sehingga membuat saya tidak nyaman dan berkeinginan untuk bolos. Focusing. Focusing adalah teknik yang digunakan konselor untuk membantu konseli memusatkan pada pokok pembahasan yang sedang dibahas. Sekarang ini kan kita sudah tahu penyebab masalah yang Edo alami. Sementara fokus permasalahan kita saat ini adalah tindakan membolos Edo. Jadi di sini, apakah menurut Edo tindakan membolos yang kamu lakukan itu merupakan suatu pelarian atas bahwasanya kamu itu tidak nyaman dengan cara mengajar yang diberikan guru kepada kamu? Iya, Ibu, mengingat guru yang mengajar di kelas kami, saya menjadi terbawa emosi dan marah. Dan saya merasa kalau membolos adalah jalan yang tepat untuk menghindari dari guru tersebut. Iya, di sini ibu memaklumi perasaan yang dimiliki Edo sekarang. Lalu bagaimana? Edo sadar tidak bahwasanya perilaku membolos Edo ini membawa dampak yang tidak baik bagi diri Edo dan juga orang tua Edo? Iya, Ibu, saya menyadarinya bahwa perilaku membolos ini benar-benar tidak baik untuk saya. Karena membolos ini saya sering dimarahi orang tua saya, dan juga membuat hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi renggang, Bu. Konfrontasi. Konfrontasi adalah teknik konselor yang membantu konseli agar ia dapat melihat adanya perbedaan antara perkataan dan perbuatan yang telah dilakukannya. Dari jawaban kamu tadi, ibu mengetahui bahwa kamu sudah sadar atas perilaku yang kamu lakukan itu. Lalu bagaimana? Kenapa kamu tetap mengambil tindakan membolos sebagai salah satu pelarian atas ketidaknyamanan yang kamu hadapi? Saya melakukan ini, Bu, agar dapat diperhatikan dan didengar oleh guru tersebut, bahwa banyak siswa yang tidak suka dengan cara dia mengajar. Kalau tidak dengan cara membolos, saya tidak tahu lagi bagaimana cara saya untuk menyampaikan apa yang dalam hati saya. Advising. Advising atau teknik memberi nasihat adalah teknik yang dilakukan konselor untuk memberikan nasihat kepada konseli jika konseli meminta nasihat kepada konselor. Baiklah, sekarang kamu telah menyampaikan perasaan kamu tentang apa yang kamu rasakan pada guru tersebut. Iya, Bu, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengatasi perilaku membolos saya, Bu. Oke, jadi sekarang ibu akan memberikan sedikit
masukan ataupun beberapa hal yang dapat membantu Edo untuk mengatasi perilaku membolos Edo tersebut. Jadi ada beberapa hal, yaitu yang pertama di sini Edo coba menjauhi lingkungan-lingkungan yang mungkin membuat Edo merasa ingin bolos. Karena kan terkadang ada beberapa teman mungkin yang mengajak Edo, kita bolos do, seperti itu. Jadi ada baiknya Edo untuk menjauhinya dengan perilaku mungkin yang tidak menyinggung hati mereka juga. Kemudian yang kedua itu Edo coba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang Edo hadapi, karena kan nggak selamanya nih kita berada di lingkungan yang kita harapkan gitu. Terkadang mungkin ada sesuatu yang nggak sesuai sama harapan kita, jadi coba untuk menyesuaikan diri lagi agar kita terbiasa gitu menerima keadaan ataupun kenyataan di depan kita. Kemudian Edo juga harus menumbuhkan rasa juang dalam diri Edo dan mampu juga mengintrospeksi diri Edo. Bagaimana aku sekarang, apakah baik yang telah kulakukan ini atau tidak, seperti itu. Jadi introspeksi diri seperti itu. Kemudian yang keempat ini Edo harus meningkatkan kemampuan komunikasi yang Edo miliki. Sebab dari masalah yang Edo ceritakan sama ibu tadi, ibu dapat mengamati bahwasannya Edo belum mampu berkomunikasi dengan baik kepada guru tersebut. Jadi Edo mengambil tindakan yang salah. Coba untuk melatih komunikasi yang baik lagi. Jadi kan ketika Edo merasa tidak nyaman, Edo dapat melakukan komunikasi dengan guru tersebut dengan indikator baik. Jadi guru juga tidak tersinggung dan Edo juga merasa nyaman. Jadi itu beberapa hal yang dapat ibu sampaikan kepada Edo, dan ibu rasa Edo juga itu pribadi yang bijak untuk menentukan ataupun mengambil keputusan pilihan mana yang mau Edo ambil untuk mengatasi masalah Edo tersebut. Baik Bu, terima kasih atas semua saran dan nasihat Ibu. Semoga apa saran dan nasihat Ibu dapat saya jalankan, sehingga saya dapat mengatasi perilaku membolos saya. Summarizing. Summarizing atau menyimpulkan sementara adalah teknik yang digunakan untuk menyimpulkan hasil konseling yang telah dilaksanakan. Baiklah, Ibu sangat senang mendengar keputusan yang Edo ambil. Sekarang setelah proses konseling kita ini selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini lebih jelas. Jadi tadi sesuai dengan data yang Ibu rekam dan Ibu catat, Ibu menarik ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, Edo membolos dari sekolah karena sistem mengajar yang diberikan guru tidak menyenangkan, sehingga membuat Edo merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua itu, kamu mengetahui bahwa perilaku membolos itu tidak baik, tetapi kamu tetap melakukannya karena menurut kamu tidak ada cara lain untuk menyampaikan rasa ketidaknyamanan kamu kepada guru tersebut. Yang ketiga, kamu sudah menyadari bahwa faktor yang menimbulkan tindakan membolos tersebut tidak hanya berasal dari luar saja, lingkungan luar maksud Ibu, tetapi berasal juga dari diri kamu sendiri, yaitu tadi adanya rasa ketidaknyamanan dan rasa bosan tersebut. Jadi saya dapat simpulkan selama proses konseling kita ini terjadi, maka itu adalah beberapa bantuan yang dapat Ibu berikan kepada Edo untuk mengatasi masalah perilaku membolos Edo tersebut. Baik Bu, saya akan memperbaiki dan mencoba memperubah introspeksi diri saya. Semoga apa yang Ibu arahkan dapat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu yang telah mendengarkan semua permasalahan saya. Sama-sama Edo, semoga dengan keputusan yang kamu ambil ini dapat memberikan manfaat bagi diri kamu dan menjadikan kamu pribadi yang lebih baik lagi. Jadi contohnya ini, semisal kamu ada masalah lagi atau ada hal-hal yang mengganjal dalam hati kamu, boleh kamu ceritakan kepada Ibu. Dan di sini Ibu akan selalu siap membantu dan Ibu akan tunggu perkembangan kamu yang selanjutnya. Terima kasih kembali Edo. Terima kasih.